Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim. Nggih, niku. Tsumma ja'alna, kemudian menjadikan kami Allah yang dimaksud di sini. Tsumma ja'alna, kemudian menjadikan kami bagi kalian, ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah. Ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, khalaifa pada pengganti-pengganti. Khalaifa pada pengganti-pengganti, jam'u khalifatin. Adapun khalaif itu jamaknya lafaz khalifah, pengganti, fil ardi, di bumi. Min ba'dihim, dari setelahnya. Min ba'dihim, dari setelahnya, al-qurun. Linanggura, supaya melihat kami. Linanggura, supaya melihat kami, atau melihat aku Allah nih. Kaifa ta'maluna, bagaimana berbuat kalian. Kaifa ta'maluna, bagaimana berbuat kalian, fiha, di dalam ardh. Jadi orang-orang yang perbuatannya buruk, dipenuhi dengan kezaliman dan banyak sekali kebencian, ini akan dihancurkan oleh Allah dan digantikan dengan generasi yang baru. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum, di ayat sebelumnya disebutkan sudah benar-benar aku hancurkan umat-umat sebelum kalian, dihancurkan oleh Allah dengan alasan lamma dzalamu. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat, terus didatangkan di saat itu, didatangkan seorang rasul dengan membawa petunjuk-petunjuk, membawa ayat. Tapi orang-orang yang zalim ini tidak mau beriman. Maka Allah memberikan balasan kehancuran, seperti kisah nabi-nabi terdahulu. Terus tidak berhenti di situ, orang-orang di masa ini atau orang-orang di masa tersebut, yaitu ahli Makkah, masih merupakan keturunan dari orang-orang dari masa lalu. Orang-orang yang zalim itu, Allah menciptakan lagi ini kelompok pengganti untuk menghuni dunia ini. Ya masih dari keturunan yang sama-sama keturunan umat manusia. Yang artinya khalifah di bumi itu ya, setelah diciptakan umat manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah itu di sini memiliki makna pengganti. Khalifah manusia itu menghuni menjadi penanggung jawab bumi ini. Ketika diciptakan Nabi Adam, ya Nabi Adam menggantikan makhluk yang dulu berada di bumi, dipenuhi dengan kezaliman, hancur, digantikanlah oleh manusia, oleh Nabi Adam. Nah, setelah keberadaan manusia, pengganti daripada makhluk yang zalim itu ya sama-sama manusia. Sama-sama manusia, bukan lagi berubah. Jadi kalau misalkan sekarang pertanyaannya, apakah nanti perang AI akan menggantikan manusia? Sebenarnya Al-Quran sudah menjawab, itu enggak akan. Tapi AI itu sangat canggih, bisa begini dan bisa begitu. Butuh waktu berapa lama? Di belahan dunia yang lain sudah seluruhnya pakai AI. Satu contoh di Amerika, Cina, bahkan di negara Arab. Yang pertama kali mengembangkan ChatGPT itu adalah Uni Emirat. ChatGPT itu perusahaan induknya ada di Uni Emirat. Pengembangnya adalah orang-orang Arab.
Di belahan dunia yang lain sudah secanggih itu, tapi ada juga negara ini kayak Indonesia yang apa-apa harus ketinggalan 20 tahun gitu. Kayak satu contoh etol kita baru kenal sekitar 10 tahun belakangan. Padahal etol itu sudah dipakai di Malaysia 15 tahun sebelumnya. Akan selalu ada yang seperti itu. Apakah sepenuhnya canggih? Teknologi yang diciptakan oleh manusia, mungkin kecanggihan-kecanggihan itu bagi saya ya, kita beda generasi aja beda tanggapan gitu. Saya yang lahir di tahun 80-an gitu. Waktu itu setelah pergantian ya dari pager, kemudian dari telepon rumah gitu. Oh terus ada nih telepon rumah yang nggak pakai kabel gitu, yang wireless, yang bisa yang bisa dibawa tapi ya harus tetap kembali ke maskernya gitu. Itu udah canggih banget menurut saya. Terus kemudian ada kalian yang lahir di tahun 2000-an gitu. Begitu lahir udah ada HP, lihat HP ya biasa aja. Jadi teknologi itu hanya terlihat canggih ketika baru. Sama zaman dulu juga orang-orang dulu berhitung dengan menghafal, perkalian dihafal, ya kan? Tambah kurang dihafal. Ada itu kalkulator terus. Canggihnya ya waktu masih baru doang gitu. Pas ketika lahirlah generasi yang baru dan melihat oh kalkulator udah ada, ya udah biasa aja. Jadi sebenarnya mesin nggak bisa menggantikan manusia. Kinerja mesin itu tergantung bagaimana manusia. AI itu canggih banget. Jadi kalau zaman dulu kita bikin web, itu harus belajar coding. Sekarang yang penting kita tahu sedikit saja bahasanya, bahasa coding, nggak usah banyak-banyak. 1-2 kita paham. Udah kita tahu kata SEO. Kita tahu kata SEO, kita ketiklah di ChatGPT. Saya ingin membuat website untuk apa misalkan ya, untuk jualan gitu, untuk jualan. SEO-nya kalimatnya ini, nanti dia yang menyusun semuanya. Sekarang semua kita bikin tabel. Kalau dulu kita mau bikin tabel, kita harus paham dulu ini kuncinya apa. Kita misalkan bikin tabel tanpa bikin kotak-kotaknya, kita harus paham kode-kode. Sekarang semuanya sudah bisa dilakukan oleh AI. Siapa yang mengoptimalkan kinerja AI? Manusia. Tetap manusia. Jadi kalau kembali pada ayat ini, yang disebutkan kholaif itu adalah generasi berikutnya. Jadi pengganti kita hari ini bukan mesin, tapi di masa depan ya adalah sama-sama manusia lagi. Al-Quran itu bukan sesuatu yang bersifat prediktif ya. Al-Quran itu sesuatu yang sifatnya pasti, nggak ada prediksi di dalam Al-Quran. Dan terbukti dari zaman ke zaman, kayak yang disebutkan di ayat ini, orang-orang zaman dulu digantikan dengan orang-orang yang baru. Jenisnya masih sama manusia, hanya tingginya yang sudah berubah disesuaikan dengan kebutuhan alam. Di masa depan tidak menutup kemungkinan orang akan kembali tinggi-tinggi lagi, atau ya tetap sama seperti ini, seperti kita di saat ini sampai ila yaumil qiyamah ya. Ya itu terserah Allah, yang jelas bentuknya tetap manusia. Diciptakan manusia tujuannya apa? Makanu wa makanu li'mudadzal najzil qaumal mujrimin summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Allah ingin melihat, ingin menyaksikan apa yang akan diperbuat oleh umat manusia. Apakah keturunan orang-orang yang buruk itu akan sama-sama buruk, okay? Atau sadar untuk berubah? Allah memberikan kesempatan. Allah memberikan kesempatan. Jadi nasib manusia itu manusia sendiri yang menentukan. Kalau kita pikir oh di keluarga saya, maka sangat mungkin manusia itu berpikir, misalkan di keluarga saya belum ada yang seperti ini, saya ingin menjadi seperti ini untuk membangun misalkan tradisi baru dalam keluarga saya, membentuk
genetik baru di keluarga saya. Ini sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mungkin. Mulai dari makanannya, ya, mulai dari pendidikannya. Nah, pokoknya manusianya mau. Kata Allah di sini, Allah akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi artinya kita sebagai umat manusia itu tidak mungkin menanggung dosa nenek moyang kita. Ini yang ditegaskan di sini. Jadi orang-orang ahli Makkah dijelaskan bahwa meskipun generasi sebelum kalian adalah orang-orang yang buruk, yang sampai dihancurkan oleh Allah, tapi kalau kalian punya perbuatan baik, yaitu akan dilihat oleh Allah, akan disaksikan oleh Allah sebagai perbuatan kalian. Manusia itu tidak hidup untuk menanggung karma pendahulunya. Kalau dalam Islam memang karma tidak ada, apalagi karma dari orang lain. Kalau misalkan sebab musabab ada, kita melakukan sesuatu yang buruk, maka kemudian kita dapat keburukan. Nah, seperti itu itu sebab musabab, ada sebab akibat ya. Nah, kalau di dalam soal apakah kita menanggung, ya, sedikit banyak memang iya, tapi kalau kita sadar enggak, dan itu ditegaskan di dalam ayat ini. Inanzuru kaifa ta'malun, apa yang dilakukan oleh seseorang di hari ini, ya itu tergantung baik buruknya, tergantung dirinya sendiri. Tapi biasanya kalau orang tuanya begini, anaknya begini, ya makanya kembali lagi, apakah si anak ini kemudian menyadari keburukan orang tuanya, atau orang tuanya yang cukup berhasil menularkan monster yang ada di dalam dirinya ke orang lain. Monster itu menular. Di dalam semua diri kita selain ada luka. Luka itu biasanya membentuk monster. Dan monster itu menular. Kalau orang itu sudah jahat, dia akan menularkan kejahatan itu pada orang lain. Nah, nanti yang bisa membebaskan apa ya? Dirinya sendiri. Berikutnya, kaifa ta'maluna, bagaimana berbuat kalian fiha di dalam wahal ta'tadiruna, dan apakah mengambil ibaroh atau mengambil nasihat kalian bihim dengan al-qurun fatasaddaku, maka membenahi kalian fatasaddaku bukan benahi ya, maka membenarkan kalian rusulana pada utusan-utusan kami, Jadi ya kadang-kadang setan itu pintar ya kalau menciptakan kegalauan. Kalau memoles kegalauan di hati kita itu pintar. Kadang tiba-tiba saat insecurity hadir gitu, pas datang ke kita pasti gampang sekali nanya, terus saya ini dilahirkan buat apa? Padahal manusia itu ya dilahirkan untuk kemanfaatan dirinya sendiri sebenarnya. Allah akan menilai apa yang kita lakukan. Penilaian kita di sisi Allah itu benar-benar tergantung apa yang kita lakukan. Kita tidak menanggung dosa orang lain, tidak menanggung dosa orang tua, tidak. Yang kita tanggung adalah pahala dan dosa kita sendiri. Jadi kalau kita berpikir kita dilahirkan buat apa? Ya buat diri kita sendiri. Apa yang bisa kita perbuat untuk kelahiran kita, untuk nama kita sendiri. Kita akan besar dengan nama kita sendiri. Kita bertumbuh dengan potensi kita sendiri. La yakhafuna bukan ya. Rusulana wa idza tutla, dan ketika dibacakan. Wa idza tutla, dan ketika dibacakan alaihim atas ahlu Makkah, alaihim atas ahlu Makkah apa ayatuna, ayat-ayatku Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an, bayinatin, dalam keadaan menjadi petunjuk, zahiratin, artinya petunjuk yang jelas, halun, adapun bayinat itu menjadi hal, qala,
Berkata siapa alladzina orang-orang, la yarju yang tidak mengharapkan siapa alladzin liqa'ana pada bertemu denganku. La yakhafuna artinya tidak takut siapa alladzin al-ba'sa pada hari kebangkitan. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana uktum, mendatangkanlah engkau wahai Muhammad di Qur'anin dengan Al-Qur'an ghairi hadza yang selain Al-Qur'an ini. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan datangkanlah ayat yang lain atau datangkanlah kitab suci yang lain, bukan yang ini. Coba buktikan, ada enggak? Nah, ini kebiasaan. Bahkan kita yang beriman saja kadang-kadang juga akan gampang terjebak di situasi ini. Ada situasi di mana kita melakukan kesalahan, terus dibacakanlah satu ayat yang menegaskan bahwa perbuatan kita itu salah. Nah, kalau iman kita sedang buruk, ya, itu pasti akan nyari pembenaran. Pasti ada ayat lain yang membenarkan perbuatan saya. Nah, ini sama saja dengan ini. Sama dengan situasi ketika orang-orang kafir dibacakan ayat Al-Quran, terus kemudian gayanya minta kitab suci yang lain. Ketika ada ayat yang menyudutkan sifat-sifat mereka, orang-orang munafik, orang-orang kafir, kalau munafik, ya gitu. Kalau munafik itu perilakunya, kalau dibacakan ayat yang menunjukkan keburukan mereka, ya, mereka akan berpaling, terus kemudian atau minta ayat lain yang bisa membenarkan sikapnya. Ini adalah satu sikap penolakan yang umumnya dimiliki oleh manusia di saat dia denial dengan kebenaran. Kadang-kadang karena sesuatu itu terlalu lama kita lakukan gitu ya, atau sudah turun-temurun kita lakukan, terus di satu waktu ternyata ini salah, pasti nggak langsung terima gitu. Terus apa yang membuat kita bisa menerima situasi itu, ya, maka harus bertadabbur atau merenungkan apa yang dibaca, apa yang didengar, itu direnungkan baik-baik, ya, supaya tidak menolak kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Disitulah perlu dilibatkan yang namanya otak dan hati manusia, perlu digerakkan terus. Ghairi hadza laisa tidak ada itu fihi di dalam Quran apa aibun cacat apa aibu alihatina cacatnya berhala-berhala kami. Ini kata orang-orang kafir gitu ya. Ayo datangkan Al-Quran yang selain itu, okay, yang di dalamnya tidak ada cacat atas sesembahan kami. Au badil atau menggantikanlah engkau pada Al-Quran min tilqa inafsika dari arah dirimu, min tilqa inafsika dari arah dirimu. Jadi minta digantikan Al-Qur'annya, diganti ayatnya, okay, atau digantikan kitab sucinya. Kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap alladzina la yarjuna liqa'ana ma yakunu tidak patut aku. Ma yakunu tidak patut aku yang bagi artinya patut. Li bagiku apa ayyubadila untuknya an ubadila apa an ubadila untuknya menggantikan aku hu pada Al-Qur'an min tilqai dari arah diriku. Libala nafsi artinya dari arah diriku, min tilqai nafsi dari arah diriku. In attabi'u ay ma attabi'u
In bermakna ma di situ. In attabi'u tidak mengikuti aku. In attabi'u tidak mengikuti aku illama kecuali Al-Qur'an yuha yang diwahyukan apa ma ilayya terhadapku. Ini sesungguhnya aku itu akhofu takut aku. In itu apabila bermaksiat atau durhaka aku Robbi pada Tuhanku. Ucapkanlah kepada mereka bahwa itu tidak mungkin dilakukan karena aku takut mencederai Tuhanku. Kita berdiri dengan menggantikan Al-Quran. Inni akhofu in asaitu Rabbi ada pada siksa ada bayaumin pada siksanya hari abimin yang agung dua. Adapun yaumin abim itu yaumul kiamati hari kiamat. Kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lau sya'a apabila menghendaki siapa Allah ma talautu maka tidak membaca aku pada Al-Quran alaikum atas kalian wala adrakum dan tidak memberitahukan aku pada kalian. U'allimu artinya mengajarkan aku pada kalian bihi dengan Al-Quran. Ucapkanlah kepada mereka wahai Muhammad sungguh aku tidak akan menggantikan Al-Quran dari sisiku. In attabi'u illa ma yuha sungguh yang kuikuti hanya apa yang diwahyukan. Dan Rasulullah di sini diperintahkan oleh Allah untuk tetap tegas mengatakan inni akhafu in asaitu rabbi. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk bersikap tegas dan berani di hadapan orang-orang yang menolaknya, okay? Tapi menunjukkan rasa takutnya terhadap Allah, menunjukkan integritasnya terhadap Allah. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum. Kalau Allah berkehendak, ucapkan kepada mereka, kalau Allah berkehendak maka aku tidak perlu membacakan ayat-ayat itu dan juga tidak perlu mengajarkannya. Bihi dengan Al-Quran wala dan adapun la itu nafiyatun la nafi. Ada in attabi'u illa ma yuha ilai qul law sya'allahu ma talautu 'alaikum wala adrakum. La-nya di situ bukan la nahi tapi la nafi. Atfun pun menjadi atof alama atas ma qablahu yang sebelumnya lafat la adrakum. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bilamin dengan lam jawab balau yaitu menjadi jawabnya lau wala adrakum pakai lam. Ai la a'lamukum bihi ala lisani ghairi atas lisan selainku. Faqad labistu maka benar-benar menetap aku makastu atau mukitu artinya makastu ya artinya menetap aku fikum di dalam kalian umuron di dalam beberapa tahun sininan artinya bertahun-tahun arba'ina yaitu 40 tahun min qablihi dari sebelum umurnya Al-Quran. La uhaddisu tidak berbicara aku pada kalian bisyai'in dengan sesuatu. Bisyai'in dengan sesuatu aku sudah menetap bersama kalian bertahun-tahun
dari sebelum turunnya Al-Quran. Dan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sebelumnya tidak pernah kukatakan. Ini kata Rasulullah, itu makna dari faqad labistu fikum umuran min qabli. Selama bertahun-tahun ya kan Al-Quran itu datang setelah Rasulullah memang berusia 40 tahun. Jadi di sini Rasulullah menegaskan ayat-ayat ini sebelumnya belum ada. Dan saya tidak pernah mengucapkan ayat-ayat ini sebelumnya. Afala ta'qiluna, tidakkah berpikir kalian? Innahu pada sesungguhnya Al-Quran itu laisa, tidak ada apa Al-Quran itu min qibali, dari arahku. Tidak mungkin Al-Quran ini adalah karanganku. Tidak mungkin Al-Quran ini adalah karanganku. Faman, maka tidak ada seseorang, aila ahada, artinya tidak ada seorang pun, itu adlamu, lebih zalim, siapa man, miman, dari orang, iftaro, yang berbuat, atau iftaro, yang bermain-main, apa ya iftaro itu ya, bermain-main, siapa man, alallahi, atas Allah, kadiban, pada kebohongan. Saya tidak mungkin berbohong. Kalimat-kalimat ini selama 40 tahun, jadi kan Rasulullah ini diutus di tengah-tengah masyarakat yang sudah berkembang sebelumnya dengan Rasulullah. Rasulullah bukan pendatang baru di kota Makkah, ya. Rasulullah lahir di situ, selama bertahun-tahun masyarakatnya sudah metropolitan, gitu. Karena kota Makkah pada masa itu sudah menjadi pusat perdagangan. Rasulullah katakan oleh Allah, diperintahkanlah Rasulullah untuk mengatakan bahwa selama 40 tahun sebelum turunnya Al-Quran saya tidak pernah mengatakan hal ini. Dan lagi tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih zalim daripada orang yang bermain-main dengan atas nama Al-Quran, atas nama Allah, ya. Jadi bersumpah atas nama Allah, kemudian jadi penafsiran ayat yang salah, nah itu juga termasuk dari kezaliman. Atau membuat dalih atas kesalahan dengan Al-Quran, nah itu sama juga dengan kezaliman. Binisbati syirki, terutama binisbati syirki, dengan menisbatkan kesyirikan ilahi, terhadap Allah, au kadzaba, atau berbohong siapa man bi ayatihi, dengan ayat Al-Qur'an, au kadzaba bi ayatihi. Jadi kalau iftara 'alallahi kadziba, itu di situ bisa jadi bermakna mencari pembenaran atas kesalahan yang dilakukan. Itu berarti berbohong soal soal makna daripada Al-Quran. Nah, kalau kadzdzaba bi ayati, ini berarti membuat ayat yang baru. Membuat ayat yang baru. Disinilah pentingnya kalau misalkan menjadi seorang pembicara, seorang dai, itu untuk mutola'ah, biar nggak ngarang. Misalnya kadang-kadang orang yang biasa ngomong di depan itu dia sibuk ngomong tok, tapi nggak pernah mutola'ah. Nggak pernah mutola'ah. Akhirnya penafsiran ayat ngawur. Pokoknya udah pernah datang kemana juga nggak dicatat, juga nggak pernah dipikir. Dan ini lemahnya orang, kalau dilemahkan, sudah dilemahkan oleh popularitas, ya seperti itu. Maka sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, beberapa profesi yang ada di dunia ini dikatakan makruh oleh Imam Ghazali. Termasuk diantaranya orang yang dibayar untuk khotbah, yang dibayar untuk misi pengajian, untuk adzan. Itu termasuk pekerjaan yang makruh, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena sebenarnya kalau pekerjaan itu nggak ada, dunia ini tetap berjalan. Itu pekerjaan yang nggak penting. Bukan hanya Imam Ghazali, ada satu tokoh penulis nih yang menyebutkan, ada bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukunya bahasa Inggris itu ada judulnya
pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan omong kosong, motivator kayak gitu-gitu ya bisa dikatakan omong kosong. Karena apa ya, sebenarnya kalau nggak ada juga dunia ini tetap baik-baik saja. Toh orang sudah sekolah kan, ada ruang kelas. Apakah itu sesuatu yang buruk? Enggak sebenarnya. Maka dikatakan makro. Kalau makro itu sifatnya ya biasanya tergantung sudut pandang ulamanya kan begitu. Makro kenapa? Karena itu sebenarnya bukan pekerjaan. Pekerjaan yang jelas itu ya seperti berdagang, bertani, itu pekerjaan. Atau di bidang kreatif itu pekerjaan. Kembali lagi, kedoliman itu adalah ya ketika seseorang bermain-main dengan ayat Al-Quran atau menggantikan isi daripada Al-Quran. Innahu sesungguhnya sya'an, ay sya'na artinya situasi tersebut. Sya'an itu artinya situasi yang panjang. Jadi kalau ada innahu sesungguhnya sya'an, sya'an itu kembalinya pada jumal. Jumal itu beberapa jumlah peristiwa hal-hal yang disebutkan di atas gitu ya. Innahu sesungguhnya sya'an, ay sya'na artinya situasi tersebut, itulah yuflihu, tidak beruntung. Yas'adu artinya beruntung siapa al-mujrimuna, orang-orang yang berbuat dosa. Al-musyrikuna, al-mujrimun itu bisa dimaknai orang-orang yang berdosa, atau al-mujrimun bisa juga dimaknai orang-orang yang melampaui batas Allah, diterabas, nah itu al-mujrimun. Al-musyrikuna artinya orang-orang yang syirik. Wa ya'buduna dan menyembah siapa al-mujrimun min dunillahi dari selain Allah. Ay ghairihi artinya dari selain Allah. Ma pada perkara la yadurru yang tidak berbahaya apa ma hum pada al-mujrimun. Ay lam ya'budu artinya tidak menyembah siapa mujrimun hu pada ma. Wala yang fa'u dan tidak bermanfaat apa ma hum pada mujrimun. Al-mujrimun itu siapa? Ya'buduna min dunillah ma la yadurruhu wala yang fa'u. Yaitu orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak berbahaya tapi juga nggak bermanfaat baginya. Jadi dosa yang dimaksud di sini yang disorot adalah perilaku syirik. In abiduhu ketika menyembah siapa al-mujrimun hu pada ma, wa adapun ma itu al-asnamu berhala-berhala apapun ya. Al-asnam di sini ya pada masa itu adalah berhala. Di masa mendatang apa sesuatu yang tidak berbahaya juga nggak ada manfaatnya itu di kehidupan kita banyak. Okay? Banyak sesuatu yang nggak manfaat juga nggak ada bahaya sama kita banyak. Dan orang kalau sudah terjebak pada sesuatu itu, okay, kalau dikecewakan, kecewanya luar biasa. Jadi apapun sesuatu yang tidak ada bahaya tapi juga nggak ada manfaatnya, baiknya dikontrol. Kayak kita menyukai sesuatu gitu. Bahkan ketika sesuatu itu seperti bakat gitu. Satu contoh, saya punya bakat menulis dan bakat-bakat dan beberapa bakat lain misalkan. Saya punya bakat menulis, tapi ketika saya merasa tulisan saya sepenuhnya bermanfaat, maka berarti itulah kita sudah terjebak menyembah sesuatu yang manfaat sama madorotnya itu sebenarnya kecil gitu. Bahkan nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita menyukai sesuatu yang sifatnya begitu, dikontrol. Rutinitasnya dikontrol. Berapa jam, berapa menit kita meluangkan untuk itu aja udah cukup. Jangan sampai sehari-hari hanya disibukkan dengan itu. Yang akhirnya mendistraksi pikiran dan iman kita pada hal itu. Jadi segala sesuatu yang manfaat dan madorotnya itu nggak terlalu besar atau bahkan nggak ada sama sekali ke kita, itu perlu dikontrol penggunaannya. Maka beberapa kalau ada ya ditinggalkan, nggak perlu terlalu gimana-gimana. Takutnya apa? Takutnya itu malah mendistraksi keimanan kita terhadap Allah. Bukan nggak boleh sama sekali ini, tapi di situ tetap
top of mind kita harus tetap Allah. Wa yaquluna, satu contoh orang yang ngefan lah sama artis apapun itu gitu. Ya, kalau misalkan dia miskin berarti masih diselamatkan gitu ya. Kalau nggak miskin sembarang dituku, tiket konser rego 5 juta dituku. Ya. Apa biasanya kalau K-pop itu ada light stick gitu-gitu ya, ada albumnya. Nah kalau kita nggak punya uang berarti diselamatkan sama Allah ya. Nggak sampai mainan kayak begitu-begitu. Karena itu ya nggak ada, takutnya apa? Takutnya hal-hal itu mendistraksi iman dan pikiran kita. Okay. Wa yaquluna, dan berkata siapa alladzin anha dari al-asnam, haulai adapun asnam itu syufa'auna, tempat healing kami atau penyembuhku. Disebutkan loh di dalam Al-Qur'an. Pakai kata syufa'a. Ini menunjukkan apa? Oh, di masa depan orang-orang lebih parah. Nonton konser itu healing. Ternyata orang-orang sekarang asnamnya itu bukan lagi patung gitu ya. Tapi sesuatu yang lebih mahal dari patung. Waktunya, ya, uangnya. Kemudian sampai mengatakan haula'i syufa'aun. Itu pendampingan healing saya ya ini. Ini adalah tempat pulih saya. Ternyata perilaku ini diingatkan oleh Allah. Diingatkan bahwa itu adalah ucapan orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Maka jangan sampai lah setelah kita tahu itu jangan sampai dilakukan. Jangan sampai dilakukan. Ya kalau kita ngomong ini hobi, ini kesenangan dulu. Bahkan kalau Abi menerjemahkan kata hobi itu nggak boleh dimiliki oleh orang yang beriman. Dulu kata Abi itu. Orang muslim kok punya hobi. Hobi itu berarti kita sudah terjebak menyukai sesuatu yang selain Allah. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang ya gitu loh, terjebak. Pak saya ini ini menjadi penyembuh saya. Sekarang ada bahasa healing juga ya. Haulai syufa'auna. Ini adalah ucapan orang kafir. Haulai adapun asnam itu syufa'auna indallahi, di sisi Allah. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap lahum terhadap alladzin atunabbiuna, apakah menceritakan aku Kul atunabbiuna Allah pada Allah, takbiruna tukbiruna, artinya menghabarkan engkau pada Allah bima, dengan perkara la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa Allah, la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa Allah, fis samawati, di langit-langit, wala fil ardi, dan tidak di bumi. Istifhamu ingkarin, adapun atunabbiuna. Jadi atunabbiuna tadi bisa bukan apakah ya, tapi tidakkah. Jadi kalau istifham ingkari, meskipun di situ pakai hamzah istifham, tapi maknanya tidakkah, meskipun nggak ada lanya ya. Idlaukana, karena apabila ada itu lau bagi Allah, apa syarika, sekutu, la alima, maka mengetahui siapa Allah pada syarik, idla yakfa, maka tidak samar alaihi, atas Allah, idla yakfa, karena tidak mungkin samar alaihi, atas Allah, apa syai'un, sesuatu, subhana, maha mensucikan aku pada Allah, tangzihan, artinya mensucikan, lahu terhadap Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah, amma, dari perkara, yusyrikuna, subhanahu maha mensucikan aku, amma, dari perkara, yusyrikuna, yang syirik, siapa, yang menyekutukan siapa, alladzin pada yusyrikuna pada ma'ahu, beserta Allah,
Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah.